Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Anak dan Istriku Ternyata Sudah Meninggal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Aris. Aku ingin bercerita atas apa yang terjadi dengan keluargaku beberapa tahun yang lalu. Jujur saja, hal itu menjadi salah satu hal yang mengerikan, sekaligus menjadi salah satu hal yang bisa membuatku menangis kembali ketika mengingat mereka pada saat itu. Aku ingat tepatnya di tahun 2017, di mana saat itu aku hidup merantau ke daerah Sumatera. Karena kurangnya pekerjaan juga pendidikanku yang hanya lulusan SD, aku nekat berangkat dan bekerja di luar pulau untuk menghidupi anak dan istriku pada saat itu. Selama aku bekerja selama 2 tahun di sana, aku selalu mengirimkan uang kepada mereka. Aku jarang sekali berkomunikasi dengan keluargaku, aku hanya bisa menunggu mereka menelponku, namun aku tidak bisa menelpon mereka. Kampung yang berada di balik perbukitan membuat sinyal telepon tidak bisa menjangkaunya, sehingga aku hanya bisa mendapatkan kabar apabila mereka harus turun ke kota untuk menelponku setiap kali kami berkomunikasi. Dalam 2 tahun selama aku bekerja, aku belum pernah pulang satu kali pun, bahkan ketika hari raya tiba. Sehingga aku ingin mengambil cuti untuk pulang terlebih dahulu, apalagi ada kabar bahwa anakku akan disunat di bulan ini. Sehingga aku harus pulang sambil membawa beberapa oleh-oleh untuknya. Setelah mendapatkan izin cuti dari atasanku, aku akhirnya pulang, menaiki bis selama beberapa hari dan menaiki kapal feri untuk sampai ke Pulau Jawa. Lalu setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan dengan bis yang berbeda, lalu ganti dengan kendaraan elep yang membawaku ke salah satu pegunungan yang ada di selatan Jawa Barat. Sepanjang perjalanan hujan deras selalu menemaniku. Tidak jarang ketika jam 12 atau jam 1 siang, hujan yang deras disertai angin kencang selalu aku lihat dari jendela kendaraan yang aku naiki. Bahkan ketika sedang menunggu mobil elep yang mengantarku dari Bandung ke rumah, aku harus berteduh dulu selama beberapa jam karena hujannya begitu deras. Dan ada laporan karena hujan yang deras itu, beberapa tempat di Bandung Selatan tergenang banjir, sehingga kendaraan yang aku naiki harus memutar melalui jalanan yang berbeda. Jujur saja aku agak kesal dengan hujan yang menemaniku di hari itu. Karena hal itu membuatku sedikit terlambat untuk sampai ke rumah. Bahkan sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6 sore, namun aku masih terjebak macet dan belum sampai di terminal akhir yang ada di selatan. Tepat pukul jam 8 akhirnya aku sampai. Mobil angkot yang seharusnya mengantarkanku ke kampung nampaknya sudah pulang. Dan mau tidak mau, aku harus mencari tukang ojek di terminal tersebut. Dengan tas yang berisi robot mainan besar dan beberapa kain batik serta makanan khas dari Sumatera, aku mencari tukang ojek yang ada di sekitar terminal. Beberapa dari mereka menanyai tujuanku, dan aku berkata bahwa aku akan ke kampung Giri Mekar, salah satu kampung yang sebenarnya itu bukan kampungku. Aku ragu mereka akan tahu apabila aku menyebutkan kampungku sendiri, karena dari kampung Giri Mekar itu, aku harus berjalan sekitar 20 menit lagi untuk sampai ke kampungku. Aku sadar, kampungku memang terpencil, bahkan dari terminal ini saja masih harus ditempuh dengan jarak 1 jam perjalanan. Namun ketika aku berkata bahwa aku akan ke sana, para tukang ojek itu tampak menolak dengan alasan bahwa jalanan menuju ke sana susah dilalui. Aku hanya bisa mengangguk dan mencoba mengerti atas penolakan mereka. Jalanan menuju kampungku itu masih berbatu, apalagi sekarang malam hari,
sehingga aku hanya bisa mengangguk ketika mereka menolak untuk mengantarkanku pada saat itu. Aku yang lelah akhirnya duduk di terminal tersebut, mencari cara bagaimana agar aku bisa segera pulang, karena waktu sudah semakin malam sekarang. Setelah beberapa menit aku berpikir, aku akhirnya kembali mendatangi tukang ojek itu dan berkata bahwa aku hanya perlu diantar ke pertigaan jalan di dekat kebun teh yang bisa tembus ke kampung Giri Mekar. Ketika aku berkata seperti itu, beberapa tukang ojek masih menolak, namun ada satu orang yang bisa mengantarkanku ke sana. Dia berkata dia bisa mengantarkanku karena tidak perlu masuk ke jalanan yang jelek itu, dan dia bisa kembali ke terminal ini secepat mungkin karena jalannya masih mulus ketika mengantarkanku ke sana. Aku tersenyum mendengar hal itu. Aku sungguh berterima kasih kepadanya karena bisa mengantarku. Akhirnya aku pun menaiki ojek tersebut, dan setelah aku duduk di jok belakang tukang ojek tersebut, kami berdua mulai keluar dari terminal tepat 8:30 malam. Hujan yang awalnya mengguyur dengan deras kini sudah mulai reda, namun sisa-sisa dari hujan itu terlihat sangat jelas. Aku bisa melihat bahwa ada beberapa aliran air yang tumpah ke jalan, membawa material tanah berwarna coklat dengan beberapa pohon yang tumbang di sisi kiri dan kanan jalan. Aku yang melihat pemandangan itu pun langsung melirik ke arah tukang ojek tersebut, mencoba bertanya tentang kondisi tempat itu sekaligus untuk mengusir sepi selama di perjalanan. "Di sini memang hujan terus ya, Kang?" tanyaku dengan nada yang pelan. Tukang ojek itu melirik ke arah spion motor, lalu tidak lama pandangannya kembali fokus ke depan sambil menjawab perkataanku. "Iya, Kang, sudah beberapa hari ini hujannya gede. Bahkan seminggu yang lalu ada hujan yang sangat besar sampai ada banjir bandang dan longsor di beberapa tempat saking gedenya hujan itu." Aku mengangguk ketika mendengar hal tersebut. Lalu tukang ojek itu kembali berkata, "Nah, gara-gara itu juga ojek-ojek di terminal gak mau ke kampung yang Akang akan tuju. Soalnya jalannya kan jelek, Kang, berbatu. Kalau dikasih hujan kayak gini, jalannya ya udah jadi kayak kubangan lumpur. Jadi motor banyak yang gak masuk untuk sementara. Bahkan katanya ada beberapa kampung di sana yang terisolir karena ada jembatan putus gara-gara banjir bandang yang kemarin terjadi." "Oh, pantas saja mereka gak mau, Kang. Tapi aku berterima kasih loh, Kang, karena Kang bisa mengantarkanku meskipun sampai ke pertigaan Tugu Kebun Teh," kataku sambil tersenyum pelan. Tukang ojek itu mengangguk lalu dia kembali bercerita tentang kejadian banjir bandang itu. Beberapa kampung sempat mengalami kerusakan di sekitar aliran sungai, bahkan ada beberapa kampung yang terkena longsor sehingga menimbulkan korban jiwa. Sehingga banyak orang yang mengungsi, dan bahkan sudah 1 minggu ini ramai orang-orang dari luar kota datang untuk membantu. Meskipun sekarang mereka sudah pulang karena sebagian orang di kampung yang terdampak sudah kembali ke rumahnya masing-masing. "Tapi tenang, Kang, kalau kampung Giri Mekar mah yang aku dengar masih aman. Paling memangnya jalannya saja berlumpur banget, apalagi yang di dekat aliran sungai." Aku hanya mengangguk ketika mendengar cerita tersebut dari tukang ojek tersebut, dan aku juga menyadari bahwa hujan yang lebat ini menyebabkan beberapa tempat di kota Bandung banjir. Seharusnya aku sudah melewati jalanan ini ketika sore, tapi karena mobil yang aku naiki kebanjiran dan harus memutar hingga terjebak macet, sehingga aku baru sampai ke pertigaan Tugu Kebun Teh tepat jam 9:30 malam. Itu pun tukang ojek yang aku naiki memacu motornya dengan kencang karena jalanan yang ada di depannya kosong dan tidak terlalu banyak kendaraan. Aku pun turun dan membayar uang kepada tukang ojek itu. Dia berterima kasih karena aku memberi lebih kepadanya. Hal itu aku lakukan bukan tanpa sebab. Aku memberi lebih karena dia harus kembali sendirian ke terminal. Apalagi aku berterima kasih kepadanya karena dia sudah mengantarkanku sekarang. "Kang, terima kasih ya." Tukang ojek itu mengangguk pelan. Dia menghitung uang yang aku berikan sambil berkata, "Iya, Kang, sama-sama. Hati-hati saja ya, Kang, di jalan." Aku pun mulai menghela nafas. Tukang ojek itu kini meninggalkanku, dan aku harus memulai jalan kaki di jalanan yang menembus kebun teh ini sekarang. Hanya sebuah senter kecil dari layar ponselku yang kini menemaniku berjalan. Aku menyesuaikan posisi tali ransel yang mulai menekan bahuku, lalu aku mulai berjalan kaki, melewati jalanan yang berlumpur dengan pemandangan yang gelap di sekitarku. Beberapa kali kakiku masuk ke dalam kubangan lumpur, sehingga jalan aku mulai kotor karena terkena oleh cipratan lumpur yang aku injak. Aku harus berjalan pelan,
memilih pijakan batu yang masih terlihat di antara lumpur yang tebal itu. Jalanan di tengah kebun teh ini terasa sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan gesekan dari sepatuku yang sesekali masuk ke dalam lumpur yang ada di jalanan tersebut. Hawa dingin yang aku rasakan kini beradu dengan keringat yang keluar dari tubuhku. Aku pun terus berjalan. Gelapnya malam tidak menyurutkan semangatku agar aku bisa segera sampai di rumah pada malam itu. Setelah hampir 20 menit aku berjalan, kebun teh itu mulai berganti dengan jalanan beton yang sedikit mulus. Namun sisi kiri dan kanannya kini berubah menjadi perkebunan warga dengan beberapa rumah yang ada di pinggir jalan. Kampungku masih begitu jauh, sehingga aku masih terus berjalan membelah kegelapan hingga akhirnya aku melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa. Terlihat ada sekitar 4 atau 5 mobil yang terparkir di pinggir jalan. Mobil-mobil itu nampak kosong dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Aku langsung menyorotkan lampu ponselku ke arah depan dan aku baru bisa mengerti kenapa mobil-mobil itu berhenti di sana. Karena ketika aku melihat pemandangan lain di depan sana, jembatan satu-satunya yang menjadi penghubung jalanan utama yang ada di depanku ternyata sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan seperti mobil sekarang. Banjir bandang yang dikatakan oleh tukang ojek itu membuat semua retakan besar yang nyaris ambruk di tengah-tengah jembatan. Dengan senter yang aku bawa, aku bisa melihat sisa-sisa banjir bandang itu di sungai yang ada di bawahnya. Sampah plastik, ranting pohon, bahkan lumpur kini menumpuk di tiang penyangga jembatan. Suara gemuruh air sungai di bawah sana pun masih terdengar sangat kencang dan keruh, sehingga aku hanya bisa terdiam sebentar melihat pemandangan yang menakutkan itu. Perlu beberapa menit hingga akhirnya aku berjalan kembali. Aku melihat bahwa warga nampaknya memasang beberapa batang bambu dan papan kayu di bagian atas jembatan agar bisa dilewati. Dengan sangat berhati-hati, aku mulai berjalan melalui papan kayu itu. Dan aku harus tetap mempertahankan keseimbanganku agar aku tidak terjatuh ke sungai yang deras di bawahnya. Setelah berhasil menyeberang, aku bisa melihat bahwa bekas banjir bandang masih terlihat dengan jelas. Jalanan beton itu kini tertutup lapisan lumpur dari sungai, dan dari sisi kanan jalan, aku bisa melihat ada sebuah tebing yang longsor, sehingga menyisakan akar-akar pohon yang menggantung. Aku langsung mempercepat langkahku. Aku tidak mau berlama-lama di tempat seperti ini, sehingga tidak lama kemudian aku bisa melihat ada beberapa titik cahaya di ujung sana, menandakan bahwa aku sudah sampai di kampung Giri Mekar. Berbeda dengan jalanan yang sepi tadi, kampung ini justru terlihat ramai meskipun sudah hampir tengah malam. Banyak bapak-bapak yang berjaga di pinggir jalan sambil merokok, dan ketika aku terus berjalan, aku melihat di sebuah lapangan di kampung itu berdiri sebuah tenda. Terpal berwarna biru berukuran besar. Di dalam tenda tersebut banyak orang yang duduk beralaskan tikar seadanya. Wajah mereka tampak lelah dan aku mendengar sekilas dari percakapan mereka bahwa mereka adalah warga dari kampung ujung. Sebuah kampung yang posisinya persis di bantaran sungai yang tadi aku lewati. Aku tidak bisa berlama-lama di kampung itu. Masih ada jalanan yang harus aku tempuh agar aku bisa sampai ke kampungku sendiri. Pikiranku langsung tertuju kepada istri dan anakku yang mungkin sekarang sudah tertidur pulas di rumah. Dan aku harus segera sampai ke rumah agar aku juga bisa segera beristirahat. Aku pun kembali melangkahkan kaki berjalan menuju bagian belakang kampung Giri Mekar. Aku masih harus melewati jalanan setapak yang menanjak dan membelah bukit di belakang. Jalanan itu menuju kampungku benar-benar gelap. Tidak ada lampu penerangan jalan sama sekali, dan di sisi kiri dan kanan hanya pepohonan bambu dan kebun singkong dari para warga yang menemani perjalananku. Sambil terus berjalan menanjak, aku terus berdoa dalam hati dengan keadaan kampungku. Aku sebenarnya tidak berpikir bahwa kampungku akan terkena banjir bandang seperti yang tadi aku lihat. Karena kampungku berada di posisi yang cukup tinggi sehingga tidak ada sungai besar yang melewatinya. Yang ada hanyalah selokan-selokan kecil dari tebing yang ada di dekat kampung untuk irigasi sawah. Jadi mustahil banjir bandang itu bisa mencapai kampungku sendiri. Tapi tetap saja rasa khawatir itu ada. Karena dulu pernah terjadi beberapa pohon tumbang akibat hujan besar yang sempat melanda kampung. Dan aku takut hal itu terjadi lagi setelah melihat kondisi di kampung Giri Mekar seperti itu. Aku mencoba mengatur nafasku yang kini mulai terasa berat.
Tas berisi mainan robot dan oleh-oleh ini rasanya semakin berat ketika aku melewati jalan yang menanjak ini. Setelah hampir setengah jam berjalan dari kampung Kiri Mekar, akhirnya lampu dari ponselku menangkap sesuatu yang familiar. Sebuah gapura bambu sederhana yang catnya sudah mulai kusam berdiri di hadapanku. Dan hal itu menandakan bahwa aku kini sudah sampai di kampungku sendiri. Akhirnya sampai juga. Gumamku sambil melihat jam di ponsel yang kini sudah menunjukkan jam 12 kurang beberapa puluh menit. Aku pun masuk ke kampung, melewati rumah-rumah warga yang berjajar di jalanan kampung yang kecil itu. Namun ada sesuatu yang aneh yang aku rasakan. Kampung ini sangat sepi, bahkan tidak ada lampu yang menyala ketika aku melewati rumah-rumah warga tersebut. Tumben, nggak nyala lampunya, mati lampu lagi gitu. Gumamku kembali, aku pun terus berjalan, melewati rumah Pak RT dan warung Bumina yang seharusnya ramai hingga tengah malam. Tapi semuanya tampak tertutup rapat, tidak ada suara TV, tidak ada suara radio, bahkan tidak ada suara dari gonggongan anjing Pak RT yang biasanya selalu menyambut orang-orang yang melewati jalanan yang ada di depannya. Semakin lama aku berjalan, aku mencium bau yang aneh. Aku seperti mencium bau amis yang samar, bersama dengan bau lumpur sawah yang muncul entah dari mana. Jujur saja aku waspada. Aku tahu kampungku seperti apa, sehingga aku tahu apa yang akan terjadi apabila ada seseorang yang berjalan sendirian di tengah malam di kampung ini. Ini mah pasti ada jurik yang liatin dari sekitaran kampung. Aku langsung mengangkat tanganku lalu mulai mengibas-ngibaskan tanganku ke segala arah dengan harapan bau itu tidak akan muncul lagi. Kami yang ada di kampung memang percaya bahwa makhluk seperti itu ada. Bahkan ada bau-bau yang khas yang aku ketahui, seperti bau gosong yang identik dengan kemunculan pocong. Lalu bau melati dengan kuntilanak, dan bau-bau yang lain yang ada hubungannya dengan sesuatu yang gaib, sehingga aku harus mengusirnya agar tidak mengganggu. Tapi setelah aku mengibas-ngibaskan tanganku, bau itu tidak hilang. Malah semakin aku mendekati rumah itu, bau itu malah semakin pekat. Dan baunya semakin aneh karena aku sempat mencium bau bangkai di beberapa tempat di sekitar kampung ini. Gak hilang-hilang ini bau. Aku hanya menggelengkan kepala dan aku memutuskan untuk menghiraukan bau tersebut sekarang. Dengan bau busuk yang terus mengikutiku, akhirnya aku sampai di rumahku sendiri. Sebuah rumah sederhana pemberian almarhum kedua orang tuaku yang kini sudah tiada. Rumah bagi keluarga kecil kami. Dan setelah 2 tahun aku merantau, aku baru bisa melihatnya lagi sekarang. Aku melihat bahwa rumah itu terlihat sangat gelap. Sepertinya istri dan anakku memang sudah tertidur pulas di sana, sehingga aku pun mendekat dan mencoba mengetuk pintunya. Berharap bahwa istriku Sari bisa membukakan pintu rumahku agar bisa aku masuk ke dalam. Aku mengangkat tanganku dan mengetuk pintu kayu itu dengan pelan. Sari, ini aku sudah pulang, Sar. Tidak ada sautan di dalam rumah. Aku mulai mengetuk lagi dengan lebih keras. Dan dari dalam rumah, aku mendengar suara yang sedikit aneh. Bukan suara langkah kaki yang normal, melainkan suara aneh seperti seseorang yang sedang menyeret sesuatu. Lalu setelah itu ada sebuah titik cahaya kecil yang aku lihat. Sebuah cahaya lilin yang menyala dan menerangi seluruh rumah, dan tidak lama kemudian ada suara dari seseorang yang membuka pintu rumahku. Dia adalah sesosok wanita yang menunggu kepulanganku yang muncul dan tersenyum kecil tepat di depanku pada saat itu. Aku melihat bahwa wajahnya tampak datar. Dia hanya berdiri selama beberapa menit sambil membawa lilin yang dia pegang untuk menerangi rumah. Akhirnya sudah sampai juga. Kita nunggu lama loh, Kang, katanya dengan suara yang sangat datar. Aku seperti mendengar suara yang berbeda dari Sari yang kini serak. Namun melihat wajahnya yang datar di tengah malam seperti ini, sepertinya dia benar-benar mengantuk, sehingga dia menyambutku dengan kondisi tubuhnya yang belum sadar sepenuhnya karena aku bangunkan agar pintu rumahnya bisa terbuka. Iya maaf lah mas, soalnya tadi di Bandung kejebak banjir, terus tukang ojek nggak mau anterin sampai ke kampung Kiri Mekar, jadi jam segini baru nyampe. Sari mengangguk, dia tidak berkata apa-apa lagi selain mempersilahkanku masuk dan menyimpan lilin itu di atas salah satu lemari yang ada di rumah. Sari langsung meninggalkanku dan berjalan ke arah dapur, dan baru saja beberapa langkah dia berjalan, aku berkata kepadanya tentang kondisi kampung yang gelap ini. Sar, kenapa kampung gelap?
listriknya mati lagi ya? Sari mengangguk pelan lalu dia melirik ke arahku dengan wajahnya yang datar itu dan menjawab, "Iya Kang, sudah hampir semingguan listrik mati. Sepertinya kampung ini mah gak akan lagi dapat pasokan listrik Kang," katanya dengan nada yang pelan. Setelah itu Sari kembali berjalan ke arah dapur untuk membawakanku air untuk diminum. Aku hanya terdiam mendengar jawaban Sari. Tidak biasanya dia berkata pelan seperti itu. Biasanya Sari akan senang jika ada aku di rumah ini. Apakah mungkin 2 tahun aku di perantauan mengubah sikap Sari? Atau memang karena dia masih mengantuk saja, makanya sikapnya seperti itu? Aku pun menurunkan tas ransel besar yang aku bawa, lalu aku membuka tas tersebut dan mengeluarkan isinya. Di sana aku baru sadar bahwa lantai rumahku nampak sedikit basah. Entah karena hujan besar yang menyebabkan ada yang bocor di rumah ini atau ada sesuatu yang lain. Aku langsung melirik ke atas, namun nampak tidak ada tetesan air hujan yang turun. Tapi seperti ada rembesan air yang muncul di lantai ini, dan sepertinya aku harus memberitahukan istriku akan hal tersebut. Aku pun mulai berdiri berniat untuk menyusul Sari yang masih berada di dapur pada malam itu. Namun baru saja aku akan melangkah ke dapur, tepat dari arah kamar yang gelap aku dikejutkan oleh sesuatu yang bergerak dari kegelapan. Dan hal itu tentu saja mengagetkanku. Aku mundur secara perlahan. Di sana aku melihat ada sesosok wajah anak kecil dengan wajahnya yang pucat muncul dan menatapku secara perlahan. "Astaga, Dimas, kenapa kamu ngintip kayak begitu? Bikin kaget saja," kataku yang sedikit berteriak akibat kemunculan anakku yang muncul dari dalam kamar. Dimas tidak bereaksi. Dia hanya diam melihatku dengan wajahnya yang sedikit pucat karena masih mengantuk. Aku sedikit bingung dengan sifat Dimas. Biasanya dia akan langsung berlari ketika bertemu dengan bapaknya sendiri. Namun dia sekarang seperti malu-malu dan hanya mengintipku dari dalam kamar. Apakah gara-gara aku terlalu lama di perantauan ya? Sampai anakku sendiri gak kenal sama bapaknya sendiri. Aku pun mengangkat tanganku lalu memanggilnya sambil berkata bahwa aku memberi hadiah besar untuknya. Dia pun akhirnya keluar dan aku bisa melihat bahwa dia mengenakan kaos favoritnya yang tampak sangat kotor dengan bercak-bercak coklat. "Duh, kamu main-main di sawah lagi ya? Sampai kotor gini bajunya," kataku sambil mendekat ke arah Dimas dan memeluknya. Aku mengelus kepala Dimas, rambutnya nampak lembab dan dingin. Bahkan aku merasakan bahwa tubuhnya benar-benar dingin seolah dia mandi air dingin pada malam hari. Bukan hanya itu saja, bau amis yang tadi sempat aku cium selama berjalan di kampung ini kini muncul kembali. Dan kali ini aku menciumnya sangat kuat dari tubuh anakku sendiri. Aku langsung mengerutkan dahi, mencoba untuk mencari penjelasan yang rasional di dalam kepalaku. Apakah ini gara-gara hujan yang mengguyur tempat ini, atau karena ada rembesan yang masuk sehingga baju dan celana anakku sendiri tidak kering dan langsung dipakai? Tepat ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba dari arah dapur muncul Sari yang berjalan pelan dan duduk di dekatku. Dia membawa nampan berisi segelas kopi hitam dan sepiring nasi dengan sayur lodeh kegemaranku. "Makan dulu Kang, pasti lapar kan setelah perjalanan jauh," kata Sari dengan nada yang datar. Aku mengangguk pelan sambil menatap nasi dan sayur lodeh yang ada di depanku. Entah mengapa ketika istriku dan Dimas berada di dalam ruangan ini, bau amis yang tadi aku cium kini semakin pekat. Aku melirik ke arah pintu rumah yang terbuka lebar. Aku takut bau ini berasal dari luar, sehingga aku pun berjalan dan menutup pintunya agar bau itu hilang. Namun ketika aku menutup pintunya, bau itu masih tetap sama. Malah bau-bau yang lain seperti bau busuk dan bau yang aneh kembali tercium olehku ketika mereka berdua duduk di dekatku. "Kenapa bengong Kang?" tanya Sari yang heran dengan sikapku. Enggak ada apa-apa kok," jawabku yang tersenyum pelan kepadanya. Sari mengangguk. Dia kembali menatapku yang duduk di depan sayur lodeh yang akan aku makan. Aku seperti merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Wajahnya benar-benar datar, lalu kulitnya tampak pucat seperti kulit yang dingin akibat kehujanan. "Maaf ya Kang, kalau sayur lodehnya dingin, soalnya nunggu Akang lama gak datang-datang," kata Sari sambil sedikit menunduk. Aku hanya mengangguk pelan. Aku menjawab bahwa tidak ada apa-apa dengan hal itu.
Aku malah berterima kasih karena dia masih memberikanku makanan padahal sekarang sudah hampir mendekati jam 1 malam. Aku pun mulai tersenyum dan mulai menyuapkan nasi dan sayur lodeh itu ke mulutku. Namun tepat ketika lidahku menyentuhnya, ada sesuatu yang aneh sehingga membuatku terdiam sebentar. Sayur lodeh yang dingin itu terasa hambar dan sedikit basi. Lalu bukan hanya itu saja, seperti ada kerikil-kerikil kecil yang masuk ke dalam mulutku, sehingga aku membuka mulutku dan memegangnya. Benar saja itu adalah kerikil kecil yang tercampur ke sayur lodeh tersebut. Aku hanya bisa diam dan menatap istriku, dan di sana istriku hanya terdiam menatapku dengan wajahnya yang sayu tanpa mengucapkan satu kata pun. Suasana di rumah itu benar-benar aneh. Aku ingin marah, tapi di satu sisi aku memaklumi karena istriku mungkin sudah menunggu lama dan menahan ngantuk ketika sedang memasak makanan ini. Aku pun kembali memakan makanan itu. Kerikil-kerikil yang ada aku singkirkan secara perlahan. Rasa lapar dan capek membuatku tidak ingin berkomentar atas apa yang disajikan oleh istriku. Apalagi kini dia menemaniku di tengah malam seperti ini dan anakku sendiri terganggu atas kedatanganku, sehingga dia harus terbangun dari tidurnya dari dalam kamar. Sambil mengunyah makanan tersebut, aku mengambil robot mainan besar dan menyerahkannya kepada Dimas yang duduk di dekatku setelah keluar dari kamar. Ini hadiah buat Dimas, katanya kan mau disunat bulan ini ya, nanti bapak antar ya ketika mau disunatnya. Kataku yang mencoba mencairkan suasana agar tidak terlalu hening di rumah ini. Dimas melangkahkan kakinya, tangannya yang pucat itu mengambil robot tersebut tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Entah mengapa dia tidak berteriak senang atau langsung memainkan mainan itu seperti biasanya. Dia hanya menatap mainan itu dengan tatapan kosong dengan kedua matanya yang sayu ketika aku melihatnya. Aku hanya menghela nafas, nampaknya mereka benar-benar mengantuk sehingga mereka seperti itu. Sehingga aku yang masih memakan makanan itu, kini hanya diam. Lalu tidak lama aku berkata kepada mereka semua, "Sar, kalau kalian ngantuk mah mendingan tidur saja. Daripada nungguin aku makan, mendingan ke kamar saja. Kasihan Dimas sampai bengong gitu, kayak orang kurang tidur." Sari mengangguk pelan, dia langsung berdiri dan mengangkat salah satu tangannya untuk mengajak Dimas pergi. Dimas mengangguk. Dia melepaskan kembali robot mainan itu dan berjalan mengikuti ibunya. "Hei Dimas, bawa robotnya." Dimas langsung melirik kepada aku. Wajahnya benar-benar datar dan tidak ada ekspresi. Dia mengambil robot itu dan memeluknya. Lalu setelah itu Sari melirik kepada aku dan berkata, "Akang juga cepat tidur ya, kami kangen," katanya dengan gerakan seperti mengajakku untuk ke kamar pada saat itu. "Iya Sar, nanti aku nyusul, beresin makan dulu, terus ngerokok dulu, setelah itu baru ke sana ya," jawabku sambil merogoh rokok di sakuku dan memperlihatkan rokok itu kepadanya. Setelah Sari dan Dimas masuk kembali ke dalam kamar, aku langsung menyimpan nasi dan sayur lodeh yang tadi aku makan. Aku tidak bisa menghabiskannya, rasanya aneh, seperti sayuran bercampur air hujan dengan banyak kerikil. Entah ada apa Sari memasak makanan itu untukku. Aku hanya melirik ke arah kamar dan terdiam selama beberapa menit sebelum akhirnya aku berdiri kembali sambil membawa piring tersebut dan menyimpannya di dapur. Selama aku di dapur, aku bisa merasakan bahwa suasana rumah yang aku tempati ini benar-benar berbeda. Entah karena perasaanku saja atau memang ada hawa aneh yang aku rasakan. Aku seperti tidak sedang di rumah, tapi aku berada di luar dengan hembusan angin dingin yang berembus entah dari mana. Aku langsung melirik ke arah ventilasi, dan di sana sepertinya sumber dari hawa dingin yang aku rasakan sekarang. Tepat ketika aku melirik ke arah ventilasi, tiba-tiba aku mendengar ada sebuah suara air yang sangat deras dari dalam kamar mandi. Seolah-olah keran yang tertutup itu terbuka dengan sendirinya. Bukan hanya itu saja, aku bisa mendengar bahwa ada suara gemuruh yang muncul entah dari mana. Jujur saja aku langsung berlari ke arah kamar mandi dan membuka pintu kamar mandi secepat yang aku bisa. Tapi tidak ada apapun di sana, keran airnya masih tertutup rapat dan tidak ada tetesan apapun di dalam kamar mandi. Namun tepat ketika aku melihat keramik yang ada di bawahnya, aku bisa melihat bahwa banyak sekali lumpur yang menutupi kamar mandi itu. Juga bau amis dan bau aneh yang sempat aku cium kini mulai tercium lagi. Dan baunya sangat kuat ketika aku membuka pintu kamar mandi. Sepertinya kamar mandi ini pernah kebanjiran namun belum dibersihkan oleh Sari sehingga lumpurnya mulai mengering.
Aduh si Sari, kayaknya ini air dari selokan masuk tapi nggak diberesin, gimana sih? Alah, besok pasti banyak kerjaan, banyak yang mesti diberesin di rumah ini. Aku hanya bisa menghela nafas. Aku sepertinya sudah mulai capek sehingga banyak hal yang aku pikirkan tentang keluargaku dan rumah ini. Sepertinya aku harus menenangkan diri dengan merokok satu batang dulu. Aku mulai menyulut rokokku, mencoba menikmati setiap hisapan untuk menghilangkan rasa lelah yang luar biasa. Banjir di perjalanan, ojek yang gak mau mengantar, jalan kaki melalui kebun teh, kampung yang sempat kebanjiran, dan juga sayur lodeh yang hambar, serta kondisi rumah yang harus dibereskan. Semuanya aku coba hilangkan agar aku bisa kembali rileks sebelum aku beristirahat. Aku menghisap rokokku beberapa kali, menikmati setiap hisapan di malam yang dingin pada malam itu. Namun sepertinya semua pikiran itu tidak menghilang begitu saja. Masih banyak perasaan yang mengganjal tentang semua ini. Sehingga aku langsung mematikan rokok itu sambil bergumam. Kayaknya benar-benar kecapean ini mah. Harus tidur ini mah. Aku pun akhirnya kembali melangkah ke dalam kamar sambil membawa lilin yang menerangi ruangan depan ke arah kamar. Di sana, Sari nampaknya masih belum tidur. Dia duduk dan menungguku sambil mengusap-ngusap Dimas yang ada di dekatnya, yang tidur sambil memegang robot besar yang aku berikan. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, dan aku hanya duduk di dekatnya dan menatapnya secara perlahan. Wajahnya benar-benar pucat. Dia seperti kurang makan, dan ketika aku memegang tangannya begitu dingin, entah mengapa. "Kang, terima kasih ya sudah pulang. Kita itu sudah nunggu dari seminggu yang lalu," katanya dengan nada yang lirih. "Kami senang bisa bertemu Akang sekarang sebelum kami pulang dan mengucapkan selamat tinggal." Kata-kata itu membuatku terdiam. Jantungku mendadak berdetak dengan kencang, tubuhku mendadak merinding ketika aku mendengar perkataan itu. Bukan hanya itu saja. Tepat ketika aku ingin membalas ucapannya, tiba-tiba sesuatu terjadi. Suara gemuruh yang tadi di dapur kembali terdengar, bahkan kali ini jauh lebih keras dan dekat. Seolah-olah ada banyak batu besar yang menggelinding menuruni bukit yang letaknya tidak jauh dari rumah ini. Lantai yang aku pijak bergetar dengan hebat, membuat lemari tua yang ada di sudut kamar bergerak sehingga barang-barang di atasnya jatuh berantakan ke lantai. Jujur saja aku panik, jantungku terasa berdetak dengan kencang. Aku langsung menarik istriku dan duduk di sana, dan aku berteriak juga untuk membangunkan Dimas agar mengungsi keluar. Namun Sari hanya diam. Dia tidak beranjak dari tempat duduknya, dia juga tidak melindungi Dimas yang masih tertidur pulas, meski suara gemuruh itu menggetarkan seluruh ruangan. Sari hanya menatapku, lalu secara perlahan sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya yang pucat itu. Sebuah senyuman yang sangat lirih, seperti ada sebuah tangisan dari senyuman tersebut yang tidak bisa dia utarakan. "Terima kasih Akang. Sekarang Sari dan Dimas sudah bisa tenang karena sudah ketemu Akang," kata Sari dengan nada yang pelan. Aku yang panik hanya bisa menarik tangan Sari dengan sekuat tenaga, namun dinding di belakang Sari tiba-tiba jebol, terdorong beban yang sangat berat. Tanah merah yang kental dengan material pohon yang tumbang langsung merangsek masuk ke dalam kamar. Dan hal itu seketika membuatku langsung berteriak, "Sari, Dimas!" Hanya dalam hitungan detik gundukan tanah itu langsung menelan tubuh mereka. Aku mencoba untuk bergerak secepat mungkin, tapi tanah itu mendorong tubuhku sehingga menjauh darinya. Aku merasakan sakit yang luar biasa. Lilin yang aku pegang mati, sehingga hanya kegelapan total yang aku lihat pada saat itu. Mulutku seketika penuh dengan tanah dan kerikil dan air, dan perasaan ini persis ketika aku memakan sayur lodeh buatan istriku beberapa saat yang lalu. Brak! Sebuah hentakan tiba-tiba mengguncang tubuhku. Aku langsung berteriak dan membuka mata. Namun bukan pemandangan rumah yang aku lihat sekarang, tapi aku terbangun di atas tumpukan lumpur coklat yang sudah mengeras, di antara puing-puing kayu di atap rumahku yang sudah hancur tidak bersisa. "Sari, Dimas!" Aku berteriak sekuat tenaga, dan hal itu sepertinya mengundang beberapa warga yang entah dari mana muncul menghampiriku. Mereka langsung berkumpul di dekatku, dan sambil menangis aku berkata bahwa Sari dan Dimas terkubur di tanah ini kemarin malam. Mereka yang mendengar hal itu langsung mengerutkan dahi, dan salah satu dari mereka yang mengenalku langsung berbisik kepada para warga yang lain, mencoba menenangkanku dan membawaku menjauh dari tempat itu.
Aku dibawa oleh beberapa orang ke sebuah tempat yang tidak jauh dari tempat tersebut. Sebuah tenda darurat yang berdiri di tengah lapangan voli yang tidak terkena longsor. Terlihat beberapa warga langsung menangis ketika mendengar ceritaku. Dan ketika aku sampai, ada Pak RT yang aku kenal menghampiriku. Dia duduk memberikanku minum sambil berkata, "Riz, bukannya kamu ada di Sumatera ya? Kapan kamu sampai ke sini?" Tanyanya dengan suara yang pelan. Aku menunduk sambil memegang air yang dia berikan. Lalu tidak lama aku menoleh ke arahnya sambil berkata, "Aku sampai semalam, Pak. Aku bertemu dengan istri dan anakku semalam, namun ada longsor yang mengakibatkan mereka berdua tertutup material tanah kemarin malam." Mendengar perkataanku, orang-orang yang sedang berkumpul di tenda itu mendadak diam. Suasana menjadi sangat mencekam. Terlihat kedua mata Pak RT berkaca-kaca. Dia memegang pundakku dengan tangan yang gemetar hebat. "Riz, pertama Bapak mohon maaf karena kami tidak memberitahumu akan kejadian ini, karena kami tidak mempunyai kontakmu dan tidak ada yang bisa dihubungi termasuk keluargamu. Lalu yang kedua, kejadian longsor yang terjadi itu bukan kemarin malam, tapi sudah hampir seminggu berlalu, tepatnya ketika hujan besar melanda tempat ini. Kampung kita yang ada di dekat bukit ini habis oleh longsor dalam satu malam, Riz. Dan hampir setengah warga masih berada di bawah material tanah dan belum dievakuasi karena susah membawa alat berat datang ke tempat ini. Jadi," kata Pak RT yang sempat terdiam sebentar. Dia seperti sedang mencari kata-kata yang pas untukku pada saat itu. "Apa yang kamu lihat semalam itu bukan istri dan anakmu lagi, Riz. Mereka semua sudah tiada." Jujur saja duniaku kini runtuh seketika. Aku tidak lagi mendengar orang-orang yang menangis di belakangku. Aku juga tidak mendengar lagi perkataan Pak RT. Aku masih tidak percaya bahwa mereka sudah 1 minggu di bawah sana. Kalau memang itu sudah terjadi, kenapa aku bisa melihat mereka? Bahkan ketika aku datang kemarin malam, kampung ini masih utuh dan tidak seperti ini. Aku yang ketakutan, panik, dan shock akibat kejadian itu langsung berlari keluar dari tenda dan kembali ke tempat aku tidak sadarkan diri di sana. Dengan tangan yang kosong, aku mulai menggali tanah dan lumpur yang keras itu. Aku berteriak sambil menangis, memanggil istriku dan anakku sendiri. Tanganku mulai berdarah karena kerikil dan potongan kayu yang tajam, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku terus menggali. Aku memakai potongan kayu agar bisa menggali lebih dalam. Hingga akhirnya, aku menemukan sesuatu yang terkubur di dalam sana. Sebuah potongan kain yang ternyata itu adalah tas ranselku sendiri. Lalu ada sebuah kardus yang nampak baru. Kardus dari robot-robotan besar yang aku beli untuk anakku sendiri. Aku langsung melirik ke arah para warga yang mengejarku. "Cangkul, mana Cangkul?" teriakku dengan keras. Aku meminjam cangkul dari mereka, dan dengan bantuan para warga aku menggali di titik itu lebih dalam. Mungkin ada 1 meter lebih aku menggali, dan di sanalah, di kedalaman lumpur yang paling dingin, aku melihat pemandangan yang membuat hatiku hancur. Bagaimana tidak? Aku bisa melihat bahwa di sana ada jasad Sari dan Dimas yang ditemukan dalam posisi yang sedang berpelukan. Lalu robot-robotan besar yang aku berikan kini nampak dipegang oleh Dimas seperti terakhir yang aku lihat ketika dia tidur kemarin malam. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya di sana. Istri dan anakku rupanya memang sudah meninggal seminggu yang lalu. Dan kepulanganku kemarin malam hanyalah sebuah cara dari mereka untuk bertemu denganku, untuk yang terakhir kalinya, untuk mengucapkan selamat tinggal. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.